Peluncuran kapal motor Manikam merupakan bagian dari sejarah awal pembangunan armada pelayaran nasional Indonesia pada dekade 1950-an, masa ketika Republik yang baru merdeka berusaha membangun kemandirian di sektor transportasi laut. Kapal ini dibangun di galangan E.J. Smith dan Zoons di Westerbroek, Groningen, Belanda, sebuah galangan kapal yang pada masa itu banyak menerima pesanan dari berbagai negara. Nama Manikam dipilih dengan makna simbolis. Kata Manikam dalam bahasa Indonesia merujuk pada permata atau batu mulia, sebuah lambang nilai dan harapan. Nama tersebut mencerminkan harapan bahwa kapal ini akan menjadi aset berharga bagi Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat jaringan pelayaran dan perdagangan antar wilayah. Upacara peluncuran kapal berlangsung dengan mengikuti tradisi maritim yang lazim. Kapal tersebut diresmikan melalui prosesi pemecahan botol oleh Nyonya Susanto, istri dari Mr. Susanto Tirto Projo, yang saat itu menjabat sebagai pejabat sementara Komisaris Tinggi Republik Indonesia di Belanda, jabatan yang kini setara dengan duta besar. Dalam kesempatan itu, Tirto Projo Susanto menyampaikan harapannya agar kapal yang diberi nama Manikam benar-benar menjadi permata bagi hubungan dagang, transportasi, dan pembangunan ekonomi Indonesia. Acara kemudian ditutup dengan sebuah toast yang dipimpin oleh Direktur Galangan Kapal, Insinyur J.R. Smith, sebagai simbol doa keselamatan bagi kapal Manikam dan seluruh awaknya ketika berlayar di perairan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa setelah pengakuan kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949, Republik Indonesia secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda. Namun dalam praktiknya, terutama di bidang militer maritim, kedaulatan tersebut belum serta-merta diiringi dengan kekuatan armada laut yang memadai. Pada masa awal kemerdekaan hingga awal 1950-an, Angkatan Laut Republik Indonesia masih harus mengandalkan kapal-kapal peninggalan masa kolonial serta hasil rampasan perang. Sebagian besar kapal yang dioperasikan pada periode itu berasal dari dua sumber utama. Pertama adalah kapal-kapal peninggalan Belanda yang diserahkan sebagai bagian dari hasil konferensi meja bundar. Dalam kesepakatan tersebut, selain pengakuan kedaulatan, Belanda juga menyerahkan sejumlah fasilitas militer dan sebagian armada laut yang sebelumnya digunakan oleh Koninklijke Marine. Kapal-kapal ini kemudian menjadi tulang punggung awal kekuatan laut Indonesia, meskipun sebagian besar sudah berusia tua dan tidak dirancang untuk kebutuhan pertahanan negara kepulauan yang luas. Sumber kedua berasal dari kapal-kapal Jepang yang berhasil direbut atau ditinggalkan pada akhir Perang Dunia Kedua. Kapal-kapal ini umumnya berukuran kecil seperti kapal patroli, kapal pengangkut ringan, dan perahu motor militer. Walaupun jumlahnya cukup membantu, kondisi teknisnya seringkali tidak ideal karena minim perawatan dan keterbatasan suku cadang. Kondisi tersebut membuat kekuatan Angkatan Laut Indonesia pada awal 1950-an masih sangat terbatas. Armada yang tersedia tersebar di berbagai wilayah tanpa sistem komando armada yang terpadu. Infrastruktur pangkalan, sistem logistik, serta kemampuan pemeliharaan kapal juga masih dalam tahap pembentukan. Dengan wilayah laut yang sangat luas, keterbatasan ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam menjaga keamanan maritimnya. Dalam urusan transportasi laut sipil dan logistik antar pulau, pemerintah Indonesia juga masih sangat bergantung pada perusahaan pelayaran Belanda, yaitu Koninklijke Paketvaartmaatschappij. Perusahaan ini sejak masa kolonial telah menguasai jaringan pelayaran Nusantara, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama dari Sumatera hingga Papua. Pada masa awal kemerdekaan, masih memainkan peran penting dalam distribusi barang, penumpang, dan kebutuhan logistik antar pulau karena Indonesia belum memiliki armada pelayaran nasional yang cukup besar. Pembangunan kapal motor Manikam tidak berdiri sendiri. Kapal ini merupakan bagian dari pengadaan sejumlah kapal motor yang oleh pemerintah Indonesia sering disebut sebagai kapal kelas permata
dinamai dengan istilah-istilah yang bermakna batu mulia. Program ini bertujuan memperkuat armada pelayaran nasional yang pada masa awal kemerdekaan masih sangat bergantung pada perusahaan pelayaran kolonial Belanda, Koninklijke Paketvaartmaatschappij. Setelah selesai dibangun, kapal melakukan uji coba pelayaran di Sungai Eems, dekat pelabuhan Delfzijl di Belanda Utara. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan mesin dan sistem kapal bekerja dengan baik, menguji kecepatan dan stabilitas kapal, serta memastikan kapal layak berlayar di laut. Setelah uji coba berhasil, kapal secara resmi diterima oleh Republik Indonesia. Bendera Belanda diganti dengan bendera Indonesia, menandakan perubahan kepemilikan. Ini adalah simbol penting karena kapal tersebut kini menjadi bagian dari Armada Nasional Indonesia. Menariknya, sehari setelah uji coba, kapal langsung memulai perjalanan pulang. Kapal berangkat dari pelabuhan Delfzijl menuju Indonesia. Perjalanan seperti ini pada masa itu biasanya melewati Laut Utara, terusan Suez, Samudra Hindia, dan Indonesia, dan bisa memakan waktu beberapa minggu. Peristiwa peluncuran ini juga dilaporkan oleh Surat Kabar Java Bode, edisi 13 Agustus 1952, sehari setelah upacara berlangsung. Selain itu, dokumentasi film yang kita tonton saat ini menjadi arsip visual yang berharga tentang hubungan maritim dan diplomatik Indonesia dengan Belanda pada awal tahun 1950-an. Pada masa awal pengoperasiannya di awal 1950-an, KM Manikam dikelola oleh Yayasan Pepuska, Pusat Pelayaran Nusantara, sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk membangun sistem pelayaran nasional. Ketika PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI, didirikan pada 28 April 1952, seluruh armada yang berada di bawah Pepuska kemudian dilebur ke dalam perusahaan negara tersebut. Dengan demikian, KM Manikam menjadi bagian dari armada awal yang menopang lahirnya Jaringan Pelayaran Nasional Indonesia. Dalam operasionalnya, KM Manikam tergolong kapal coaster atau kapal penyisir pantai. Kapal jenis ini tidak melayani pelayaran jarak sangat jauh, melainkan rute-rute antar pulau yang relatif pendek, namun sangat vital bagi distribusi barang dan mobilitas penduduk. Kapal seperti Manikam umumnya melayani jalur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Jawa dengan Kalimantan, misalnya dari Semarang atau Surabaya menuju pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Selain mengangkut penumpang, kapal ini juga berperan penting dalam distribusi logistik, termasuk komoditas perkebunan serta kebutuhan pokok ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak dapat disinggahi kapal berukuran besar. Peran kapal seperti KM Manikam sangat strategis pada masa itu. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, sementara infrastruktur transportasi masih terbatas. Kehadiran kapal-kapal pelayaran nasional menjadi penghubung vital antara daerah-daerah terpencil, membantu pemerataan distribusi barang, sekaligus memperkuat integrasi wilayah di masa awal pembangunan negara. Mengenai nasib akhirnya, tidak ditemukan catatan mengenai kecelakaan besar atau tenggelamnya kapal motor Manikam dalam arsip maritim nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kapal tersebut kemungkinan besar menyelesaikan masa tugasnya secara normal. Pada umumnya, kapal besi yang dibangun pada era 1950-an memiliki masa operasional sekitar 15 hingga 20 tahun. Seiring dengan program modernisasi armada PELNI pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an, banyak kapal generasi awal dipurnatugaskan dan kemudian dipotong menjadi besi tua, scrap, untuk digantikan oleh kapal yang lebih modern dan berkapasitas lebih besar.
Walaupun jejak operasionalnya tidak selalu tercatat secara rinci dalam arsip populer, KM Manikam tetap memiliki makna simbolis dalam sejarah pelayaran Indonesia. Kapal ini merupakan salah satu dari permata pertama yang dimiliki Republik, sebuah lambang dari upaya diplomatik, teknis, dan ekonomi Indonesia untuk membangun kemandirian maritim di tengah tantangan besar pada masa awal kemerdekaan. Saudara-saudara, di balik pengadaan kapal motor Manikam ini, terdapat peran penting seorang tokoh pergerakan nasional, Mr. Susanto Tirtoprodjo. Pada masa itu ia menjabat sebagai pejabat sementara komisaris tinggi Republik Indonesia di Belanda, berkedudukan di Den Haag. Posisi tersebut tidak hanya bersifat diplomatik dalam arti politik semata. Pada masa awal kemerdekaan, para diplomat Indonesia juga memiliki tanggung jawab strategis dalam mengurus berbagai kepentingan negara yang masih berkembang, termasuk pengadaan aset penting bagi pembangunan nasional. Melalui kedudukannya di Belanda, negara yang saat itu memiliki industri galangan kapal yang maju, Susanto Tirtoprodjo berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah Indonesia dan pihak pembuat kapal. Ia memantau proses pembangunan kapal serta memastikan pengadaan tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan Indonesia yang tengah memperkuat armada pelayarannya. Tugas beliau di Belanda tidak hanya mencakup urusan seremonial seperti peluncuran kapal, tetapi juga menangani masalah aset-aset Indonesia di luar negeri, perlindungan warga negara, serta negosiasi politik pasca kemerdekaan. Sebelumnya, Mr. Susanto Tirtoprodjo sendiri adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri PJS dalam Kabinet Susanto 1949 sampai 1950 dan Menteri Kehakiman di beberapa kabinet lainnya. Dengan kata lain, pembangunan KM Manikam bukan hanya hasil kerja teknis galangan kapal, tetapi juga buah dari diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Salah satu kisah menarik dari kapal ini adalah asal-usul namanya. Nama Manikam dipilih langsung oleh istri Susanto Tirtoprodjo, Nyonya Susanto. Pemilihan nama tersebut mengandung makna simbolis. Kapal tersebut diharapkan menjadi sesuatu yang berharga bagi Indonesia, sebuah permata yang membantu memperkuat konektivitas dan pembangunan maritim di negara kepulauan yang baru merdeka. Pemberian nama ini menunjukkan bahwa di balik proyek negara yang berskala besar, terdapat pula sentuhan personal dan harapan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, keberadaan KM Manikam mencerminkan semangat pembangunan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kapal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun jaringan transportasi laut yang mampu menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Lebih dari sekadar alat transportasi, kapal seperti KM Manikam juga menjadi simbol penting bahwa Indonesia mulai membangun kemandirian dalam bidang maritim, sebuah sektor vital bagi negara kepulauan terbesar di dunia. Kisah KM Manikam memperlihatkan bagaimana diplomasi, pembangunan infrastruktur, dan bahkan unsur kehidupan pribadi para tokoh bangsa dapat saling berkelindan dalam perjalanan sejarah. Peran Mr. Susanto Tirtoprodjo tidak hanya terbatas pada hubungan politik antara Indonesia dan Belanda, tetapi juga menyentuh aspek praktis pembangunan negara. Susanto Tirtoprodjo lahir pada 3 Maret 1900 di Surakarta. Ia wafat pada 16 November 1969 di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti di kota tersebut. Susanto menikah dengan R. Awasiti Tina yang merupakan putri dari Kusumo Utoyo. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak. Dengan begitu, kapal Manikam menggambarkan masa awal pembangunan armada pelayaran Indonesia setelah kemerdekaan, ketika Indonesia masih bekerja sama dengan galangan kapal di Belanda untuk memperkuat transportasi laut nasional.
Hingga kini, cerita tentang kapal motor Manikam tetap menjadi bagian kecil, namun bermakna dari sejarah transportasi laut Indonesia, sebuah pengingat bahwa setiap kapal yang berlayar di perairan Nusantara membawa cerita tentang perjuangan, harapan, dan kerja keras generasi awal Republik. Di tengah riak air pelabuhan dan semangat yang terpancar dari wajah-wajah yang menyaksikannya, peluncuran kapal motor Manikam pada tahun 1952 bukan sekadar peristiwa maritim. Ia menjadi simbol harapan pada masa ketika Indonesia sedang menata langkahnya sebagai bangsa yang baru memperoleh pengakuan kedaulatan. Dari galangan yang sederhana lahirlah sebuah kapal yang membawa lebih dari sekadar mesin dan kayu. Ia membawa mimpi tentang keterhubungan, perdagangan, dan kehidupan yang terus bergerak di antara pulau-pulau Nusantara. Peristiwa ini juga menyimpan makna yang lebih luas dalam perjalanan sejarah. Meskipun Indonesia pernah melalui masa panjang sebagai koloni Belanda, setelah pengakuan kedaulatan, hubungan antara Indonesia dan Belanda perlahan kembali terjalin dalam semangat kerja sama yang lebih setara. Pembuatan kapal motor Manikam menjadi salah satu bukti bahwa dari masa lalu yang penuh tantangan dapat tumbuh hubungan baru yang dilandasi oleh saling menghargai dan kepentingan bersama. Hari itu, ketika lambung kapal perlahan menyentuh air untuk pertama kalinya, tepuk tangan dan doa mengiringi awal perjalanan panjangnya. Manikam tidak hanya menjadi sarana pelayaran, tetapi juga simbol jembatan yang menghubungkan pulau dengan pulau, manusia dengan manusia, serta masa lalu dengan masa depan. Kini puluhan tahun telah berlalu, namun gema peristiwa itu tetap hidup dalam ingatan sejarah. Peluncuran kapal motor Manikam tahun 1952 mengingatkan kita bahwa Laut Indonesia selalu menjadi ruang pertemuan, tempat perjalanan, perdagangan, dan juga kerja sama antar bangsa terus berlangsung. Selama ombak terus bergulung di perairan Nusantara, kisah-kisah seperti inilah yang akan tetap berlayar dalam ingatan, bahwa dari sebuah peluncuran kapal sederhana, tersimpan cerita tentang harapan, persahabatan, dan perjalanan sebuah bangsa menuju masa depan.